Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai bab tentang resolusi ya. Jadi di bab ini nanti ada tentang pendahuluan, kemudian ada materi mengenai resolving argumen, himpunan klausa, dan yang terakhir adalah resolusi. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Di pendahuluan, jadi mengenai resolusi atau teknik resolusi ini diperkenalkan oleh J.A. Robinson pada tahun 1965. Jadi resolusi ini merupakan kaidah inferensi utama dalam bahasa prolog. Jadi prolog itu adalah singkatan dari Programming in Logic. Prolog itu merupakan satu ide yang dicetuskan pada awal tahun 70-an untuk menggunakan logika sebagai bahasa pemrograman. Jadi memang dalam bahasa pemrograman apapun yang namanya logika ini sudah pasti dipakai ya. Misalnya kita menggunakan pemrograman Pascal, Android, web dan sebagainya, itu pasti ada yang namanya logika. Resolusi itu merupakan suatu teknik untuk pembuktian yang lebih efisien, sebab fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang sering disebut dengan nama klausa. Nah, ini kita akan bahas lanjut di materi-materi berikutnya ya. Jadi pembuktian suatu pernyataan menggunakan resolusi ini dilakukan dengan cara menegasikan pernyataan tersebut, kemudian dicari kontradiksinya dan pernyataan-pernyataan yang sudah ada. Jadi nanti dari beberapa pernyataan-pernyataan untuk penggunaan resolusi ini untuk membuktikan, kita bisa cek di bab berikutnya ya. Jadi logika itu berhubungan dengan deduksi atau penarikan kesimpulan, masalah pembuktian dan validitas argumen. Jadi logika itu selalu berhubungan dengan kesimpulan, pembuktian dan validitas argumen. Nah, misalnya ada argumen seperti ini ya. Jika durian ini manis, maka durian ini enak dimakan. Kemudian ada, jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Jadi dari kedua argumen ini kita bisa menarik kesimpulan, jika durian ini manis, maka saya akan memakannya. Dan pola argumen tersebut pasti valid ya. Pola argumen di atas adalah silogisme hipotesis. Jadi silogisme hipotesis ini kita pernah bahas di inferensi logika ya, pada di pertemuan ke-8. Kalau nggak salah, coba kita cek di pertemuan ke-8. Nah, ini ya. Di sini ada silogisme hipotesis. Jadi prinsip silogisme hipotesis itu adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi P, implikasi Q, dan Q implikasi R keduanya benar-benar, maka untuk implikasi P, implikasi R akan otomatis bernilai benar juga. Nah, kira-kira untuk silogisme hipotesis ini penjelasannya. Kemudian kita masuk kembali ke resolusi ya. Jadi nanti jika masih ragu-ragu, maka validitasnya dapat dibuktikan dengan langkah-langkah berikut. Nah, ini. Jadi untuk pembuktiannya, langkah pertama itu adalah kita tentukan variabel proposisionalnya terlebih dahulu. Misal, kita buat A, isinya adalah durian ini manis, kemudian variabel B, durian ini enak dimakan, kemudian variabel C, saya akan memakannya. Berikutnya di langkah kedua, buat bentuk logika masing-masing dari pernyataan. Nah, ini ya, ini kan ada jika durian ini manis, durian ini enak dimakan, kemudian ada saya akan memakannya. Ini kita buat ini ya. Yang pertama tadi adalah jika durian ini manis, maka durian ini enak dimakan. Akan terbentuk seperti ini. A implikasi B. Kenapa di sini implikasi? Karena di argumen ini ada kata-kata jika dan maka. Ini menandakan bahwa kalimat ini adalah implikasi. Begitu juga dengan yang di nomor 2,
akan terbentuk B implikasi C dari ini ya, dari pernyataan. Jika durian ini enak dimakan, maka saya akan memakannya. Karena ada jika maka, ini adalah implikasi. Kemudian yang terakhir adalah ketiga ini atau kesimpulannya, yaitu jika durian ini manis, maka saya akan memakannya. Maka akan terbentuk A implikasi C. Kemudian langkah ketiga, kita susun ke dalam bentuk ekspresi logika ya. Kira-kira akan terbentuk seperti ini. Dalam kurung, kemudian ada dalam kurung lagi A implikasi B dan B implikasi C. Kemudian diimplikasikan lagi menjadi dengan hasil adalah A implikasi C. Kemudian dapat dilihat dengan jelas bahwa ekspresi logika dari argumen tersebut adalah silogisme hipotesis yang saling beruntun tadi ya. A, B, C ketemu nanti di akhirnya adalah A dan A implikasi C. Dan sesudah dibuktikan tautologi pada materi-materi di bab sebelumnya. Nah, ini juga tautologi. Selanjutnya dapat ditulis seperti berikut ini ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita masuk ke ini, nanti ada namanya ini himpunan ya. Jadi di sini kita buat beberapa bagian dari argumen. Ini ada argumen pertama, kedua, dan terakhir ini adalah kesimpulannya. Ini penanda untuk kesimpulannya. Dan di sini ada kata-kata argumen, kemudian ada pernyataan, dan di sini ada juga premis. Itu kita bisa anggap sama ya, walaupun istilahnya beda-beda nanti. Tapi secara ininya sama. Misalnya kan di sini kan disebutnya argumen. Di sini disebutnya pernyataan. Sedangkan di sini disebutnya premis. Secara isinya itu sama ya ini. A implikasi B, B implikasi C. Ini premis-premisnya ya. Dan terakhir ini adalah kesimpulannya, yaitu A implikasi C. Jadi, jika premis-premis yakni A implikasi B dan B implikasi C bernilai benar, maka kesimpulannya juga akan bernilai benar. Atau A implikasi C adalah konsekuensi logis dari A implikasi B dan B implikasi C. Jadi maksudnya di sini adalah apapun yang terjadi di antara A implikasi B dan B implikasi C, ini kesimpulannya pasti A implikasi C. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan strategi pembalikan dapat diperlihatkan bahwa menegasi kesimpulan ini. Jadi kesimpulan tadi yaitu A implikasi C itu kita negasikan adalah konsisten dengan premis-premis A implikasi B dan B implikasi C. Kemudian untuk membuktikannya digunakan tabel kebenaran dengan penulisan berikut. Nah, ini ya. Ini bisa teman-teman buktikan dengan tabel kebenaran. Dicari A implikasi B, kemudian dicari dan B implikasi C, kemudian dan lagi negasi A implikasi C. Dan sudah dapat dipastikan jika menggunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan nilai kebenaran seluruhnya, salah satu kontradiksi yang berarti argumen valid. Oke, di sini masih dapat digunakan sudut pandang semantik dan memperlihatkan tidak kompatibelannya dengan penulisan berikut. Nah, ini ya. Ini kalau yang versi sudut pandang semantiknya ya. Ini mungkin akan lebih mudah dipahami kalau kita masuk ke contoh soal nanti. Jadi simbol yang ini tadi adalah falsum. Falsum itu adalah konstanta proposisional yang selalu bernilai salah. Jadi artinya jika nilai kebenaran dari premis-premis dan negasi kesimpulan-kesimpulan bernilai salah, maka argumen pasti valid. Mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa cek di contoh soal. Tapi sebelum ke sana, kita coba bahas teknik resolving argumen dengan memakai cara penulisan terakhir, yakni dengan falsum. Pertama, kita misalkan ekspresi logika ini tadi diubah ke bentuk CNF ya. Jadi CNF itu normal konjungtif.
Ciri-cirinya biasanya di hasil akhirnya ini tidak ada lagi implikasi ya, hanya ada atau dan. Oke, ini dari ekspresi logika ini kita ubah ke CNF. Caranya kira-kira bisa seperti ini ya, menggunakan hukum-hukum logika kemarin yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi A implikasi B itu kita bisa ubah ke negasi A atau B. Kemudian untuk B implikasi C kita ubah ke negasi B atau C. Kemudian negasi A implikasi C kita ubah ke negasi dalam kurung negasi A atau C. Nah, ini diteruskan sampai akhir ya, menggunakan hukum-hukum logika. Nah, nanti hasil akhirnya adalah ini ya. Jadi dari perubahan ini tadi, kemudian kita menggunakan De Morgan di bagian ini ya. Negasi A menjadi negasi A, negasi dari atau menjadi dan, kemudian negasi C menjadi negasi C. Oke, setelah itu kita menggunakan double negation di bagian ini, negasi A ini, sehingga nanti ini menjadi A. Setelah itu kita gunakan asosiatif di bagian ini sehingga akan menghasilkan seperti ini. Dalam kurungnya ini hilang ya. Ini akan terpisah sendiri-sendiri seperti ini. Sehingga nanti bentuk CNF yang diperoleh adalah seperti ini, yaitu dalam kurung negasi A atau B dan dalam kurung negasi B atau C dan A dan negasi C. Kira-kira untuk perubahan dari ekspresi logika yang ada implikasi menjadi CNF, step-stepnya atau langkahnya seperti ini ya. Oke, untuk di pertemuan ini selesai, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Di pertemuan 16 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai resolusi. Nanti ada sedikit mengenai resolving argumen, kemudian himpunan klausa, terakhir ke resolusi dan masuk ke contoh soalnya. Ini kita sudah bahas tadi di yang sebelumnya untuk penentuan dari ekspresi logika yang ini menjadi normal konjungtif. Nah, ini yang tadi ya. Selain menggunakan cara pada penjelasan sebelumnya, penentuan CNF juga bisa dilakukan dengan cara setiap klausa dikerjakan sendiri-sendiri, lalu disusun membentuk normal konjungtif. Perhatikan di tabel bawah ini. Selain menggunakan cara yang seperti ini, kita bisa juga menggunakan cara yang seperti ini ya. Jadi dipisah-pisah, dicari satu persatu. Nah, ini misalnya klausa A implikasi B, menggunakan implication menjadi ini ya. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, setelah dicari satu persatu seperti ini, baru nanti digabungkan menjadi satu, sehingga hasilnya sama ya. Oke, berikutnya perhatikan baik-baik pasangan klausa negasi A atau B dan negasi B atau C. Dan perhatikan bahwa klausa pertama mempunyai B, ini ya B, dan klausa kedua memiliki pasangannya yakni negasi B. Nah, di sini ada B, di sini ada negasi B. Ini disebut sebagai literal berpasangan. Nah, nanti dari literal yang berpasangan ini kita dapat melakukan resolve ya.
Dan klausa hasil proses resolve disebut resolvent clause. Sebelum memulai penjelasan resolusi lebih lanjut, perhatikan uraian di bawah ini ya. Nah, ini untuk yang pertama, klausa negasi A atau B dan klausa negasi B atau C dapat di resolve menjadi satu resolvent, yakni menjadi klausa negasi A atau C. Jadi nanti negasi A atau B ini kita resolve, namanya resolvent ya, negasi A atau B, dan negasi B atau C ini di resolve menjadi resolvent, isinya adalah negasi A atau C. Kemudian dari klausa negasi A atau C ini, kemudian dengan A di resolve menjadi C. Yang terakhir, klausa C dan negasi C akan di resolve juga, cuman nanti hasilnya kira-kira apa kalau hanya C dan negasi C. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut. Nah, ini ya, membatalkan C dengan negasi C akan menghasilkan klausa kosong. Kemudian bagaimana menyatakan klausa kosong ini? Yaitu kita bisa menggunakan simbol yang tadi ya, falsum tadi. Sebab jika dua buah klausa di resolve, hasilnya harus benar. Jadi jika C di resolve dengan negasi C, maka masing-masing harus bernilai benar, dan hasil resolventnya harus benar. Padahal C dan negasi C tidak mungkin benar bersama-sama. Misalnya gini, kalau nilai C ini true, maka negasi C ini pasti false, karena kebalikannya ya. Begitu juga sebaliknya, jika C ini false, maka negasi C ini akan bernilai true, sehingga tidak mungkin benar bersama-sama. Oleh karena itu, kita gunakan saja ekspresi yang nilainya mungkin benar, ya ini falsum tadi, sehingga nanti klausa C di resolve dengan negasi C menjadi falsum. Oleh karena itu, penggunaan falsum memenuhi persyaratan yang seperti ini. Jadi dari ekspresi logika ini nanti hasilnya adalah falsum. Nah, ini untuk mempermudah penjelasan tadi, kita gunakan bentuk pohon terbalik ya, invert tree, seperti berikut. Tetapi jangan lupa untuk tetap menggunakan bentuk CNF. Jadi keseluruhan ekspresi logika tadi diubah ke bentuk CNF dahulu, baru kita bisa menggunakan pohon ini. Nah, kira-kira bentuk pohon terbalik kita bisa lihat di gambar ini ya. Ini ya. Tadi ada penjelasan negasi A atau B dengan negasi B atau C. Di sini ada literal tadi, literal berpasangan. Hasilnya nanti akan menjadi negasi atau negasi A atau C. Setelah itu, ini ya, di sini ada A. Nah, bagi yang bingung, mungkin sebelum lanjut ke bawah sini, saya coba jelaskan ini didapat dari mana ya. Nah, ini tadi yang dihasil dari CNF tadi kan terdiri dari beberapa premis-premis ya. Ada negasi A atau B, dan negasi B atau C, dan A dan C. Nah, setiap ada dan ini otomatis nanti dipisahkan, sehingga hasilnya kita lihat di pohon ini. Nah, ini ya. Tadi kan di sini ada dan, di sini ada dan, di sini ada dan. Kita bisa pisahkan seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk penentuan peletakannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari hasil negasi A atau B dengan negasi B atau C menghasilkan negasi A atau C. Ini tadi namanya ini ya, resolvent clause. Prosesnya disebut resolve. Oke. Sekarang negasi A atau C dengan A kita resolve, hasilnya akan menjadi C. Kemudian C ini kita resolve dengan negasi C, sehingga resolventnya adalah palsu. Oke, kira-kira seperti itu.
Jadi bentuk normal konjungtif dengan 4 klausa, yakni negasi A atau B, kemudian negasi B atau C, A, dan terakhir adalah negasi C. Langkah pertama yang dilakukan adalah meresolve negasi A atau B dengan negasi B atau C menjadi negasi A atau C. Selanjutnya, negasi A atau C diresolve dengan A menjadi C tadi ya, jadi C. Kemudian dan terakhir C diresolve dengan negasi C menghasilkan palsu. C diresolve dengan negasi C menghasilkan palsu. Oke, kira-kira proses pencariannya seperti itu ya. Jadi pada saat mendapatkan klausa kosong, dapat dinyatakan bahwa klausa-klausa yang ada dianggap tidak kompatibel satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, negasi dari kesimpulan tidak konsisten dengan premis-premis. Sehingga argumen justru dinyatakan valid karena pemakaian negasi kesimpulan berarti menggunakan strategi pembalikan. Jadi maksud strategi pembalikan ini adalah dengan melakukan negasi di kesimpulan tadi ya. Itu kita menggunakan strategi pembalikan. Kalau hasilnya ini memang sampai ke palsu, maka argumen ini valid. Oke, kita masuk ke himpunan klausa. Jadi untuk menyatakan CNF sebagai himpunan klausa, sebagai contoh ekspresi yang kita sudah bahas tadi, yaitu negasi A atau B dan negasi B atau C, dan A dan negasi C dapat dinyatakan dalam bentuk himpunan klausa, sehingga penulisannya nanti jadi seperti ini. Dalam kurung kurawal ini kita pisah-pisahkan seperti ini dengan menghilangkan perangkai A. Tetapi jika mengingat sifat komutatif, yakni A dan B itu sama dengan B dan A, maka himpunan klausa tersebut juga dapat dipindah-pindahkan untuk mempermudah pembuatan pohon terbalik. Dengan resolvent harus ada pasangan literalnya, oke ya, yang masing-masing berada di satu klausa. Jadi penukarannya hanya di posisi ini saja. Sebagai contoh, ekspresi logika di atas dapat ditulis seperti ini. Nah, ini kan posisinya dipindah. Awalnya seperti ini, urutannya seperti ini dipindah-pindah menjadi seperti ini. Tujuannya apa? Jadi nanti di pohonnya ini ya mungkin pencaranya bisa lebih mudah ya. Ya tetap secara akhir sama, nilainya sama. Posisinya dipindah. Nah, di sini saya coba jelaskan sedikit. Jadi negasi A atau B dia resolve dengan A akan menghasilkan B. Kemudian setelah mendapatkan B ini kita resolve dengan negasi B atau C sehingga menghasilkan C. Kemudian berikutnya C kita resolve dengan negasi C. Ini kan hilang. Dikarenakan hilang, maka ini menjadi palsu. Oke, kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi sifat himpunan klausa di sini untuk mempermudah kita ya. Ini sudah dipisah-pisah, kemudian posisinya disesuaikan seperti ini. Oke, kita masuk ke resolusi. Jadi berikut ini di resolusi ini akan ditunjukkan proses penggunaan resolusi yang akan dilakukan tahap demi tahap dalam bentuk contoh soal. Nah, kalau tadi kan tidak dijelaskan per tahapnya ya. Jadi di sini di resolusi ini saya rasa akan lebih mudah kalau penjelasannya itu menggunakan per tahap. Kita menggunakan argumen yang tadi, buktikan validitas dari argumen yang berbentuk berikut ini. Nah, ini tadi ya. A implikasi B, B implikasi C. Kemudian kesimpulannya adalah A implikasi C. Oke, untuk pembuktiannya, tahap pertama kita negasikan kesimpulan dan susun menjadi ekspresi logika. Nah, ini dari yang atas seperti ini diubah seperti ini ya. Jadi kesimpulannya ini A implikasi C ini kita tambahkan negasi sehingga menjadi negasi A implikasi C. Dan polanya kita ubah dengan menambahkan falsum seperti ini. Oke, setelah itu di tahap kedua
Jadikan bentuk normal konjungtif. Prosesnya ada dua tadi, silahkan teman-teman pilih yang mana. Di contoh soal ini saya menggunakan tabel ya, yang dipisah per premis-premisnya. Jadi A implikasi B menggunakan implication menjadi negasi A atau B. Begitu juga dengan B implikasi C menggunakan implication menjadi negasi B atau C. Di bagian kesimpulan, negasi A implikasi C menggunakan implication menjadi negasi dalam kurung negasi A atau C. Kemudian digunakan ya. Oh, ini harusnya De Morgan ya. Morgan negasi dengan negasi A, nanti negasi A ini ada kurang satu step, ini kurang lebih nanti sama ya prosesnya. Negasi A dengan atau menjadi dan, kemudian negasi C menjadi negasi C, dan double negation menjadi A. Sehingga CNF nya akan menjadi A dan negasi C. Jadi bentuk normal konjungtif adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini. Setelah kita ubah ke CNF, sama ya dengan contoh yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Dan di tahap ketiganya, lakukan resolve antar klausa dengan pohon terbalik. Nah, ini penjelasan saya tadi yang di awal sebelumnya. Jadi nanti negasi A atau B kita resolve dengan negasi B atau C menjadi negasi A atau C. B nya hilang ya. Jadi proses resolve ini literal berpasangan tadi akan hilang. Kemudian berikutnya dari negasi A atau C ini kita resolve dengan A, sehingga akan menghasilkan C. Negasi A dan A nya hilang. Nah, kemudian C kita resolve dengan negasi C. Dikarenakan hilang, sehingga kita menggunakan falsum. Dari hasil resolve tersebut ternyata menghasilkan falsum, sehingga argumen dinyatakan valid. Oke, selesai. Jadi langkah-langkahnya kira-kira seperti itu ya. Oke, kira-kira untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal UAS nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.